Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2158-2160. Dalam keputusasaan, Fendi Zanders hanya bisa berhenti dan berkonsentrasi melawan bahan peledak di atas langit. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di sekitar Fendi Zanders satu demi satu. Rasanya seperti langit dan bumi meledak. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang bisa membayangkan betapa spektakulernya pemandangan ini sekarang. Lome di kejauhan sedang menyaksikan adegan pertempuran melalui ponselnya. Ekspresi wajah Luo Mei sangat jelek, karena dia bisa merasakan situasi Fendi Zanders saat ini tidak terlalu optimis. Meskipun Fendi Zanders tidak dalam bahaya untuk saat ini, metode serangan ini telah membawa cukup banyak ancaman bagi Fendi Zanders. Saya tidak tahu apakah Fendi Zanders dapat bertahan kali ini. Lome menghela nafas pelan, lalu menyipitkan mata dan melihat keluar jendela. Meskipun Lome berada ratusan kilometer jauhnya dari gurun saat ini, dia masih bisa mendengar suara ledakan dengan jelas. Dari titik ini, dia bisa melihat intensitas pertempuran. Di sisi lain, Fendi Zanders membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk akhirnya memblokir serangan ledakan tersebut. Dan panggilan antara Roger dan Abel akhirnya berakhir. Di bawah tekanan kuat, Abel akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Roger untuk menggunakan bom Yuan. Tidak mungkin, semuanya sudah sampai pada titik ini sekarang. Jika mereka tidak bisa membunuh Fendi Zanders, maka mereka mungkin benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Jadi sekarang Abel tidak punya pilihan selain melakukan apapun untuk membunuh Fendi Zanders. Dalam hal ini, mereka masih bisa dianggap menyelamatkan muka. Jika tidak, jika Fendi Zanders dibiarkan pergi seperti ini, dampaknya pasti tidak akan sesederhana menggunakan peluru Yuan. Setelah mengetahui bahwa Abel setuju, ekspresi wajah Roger sedikit bersemangat, dan dia langsung mengambil walkie-talkie dan berteriak, bom Yuan sudah siap, serang target sebentar lagi. Menerima. Menerima. Perlu Anda ketahui bahwa prosedur peluncuran benda seperti Yuan Bullet ini masih sangat rumit. Bukan berarti Anda bisa menggunakannya sekarang jika Anda ingin menggunakannya. Butuh beberapa waktu untuk mempersiapkannya. Dan Luo Jie merasa menit ini sangat lama. Dia menatap Fendi Zanders di layar dengan ekspresi membunuh di wajahnya, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa orang ini akan segera menjadi orang mati. Sekarang untuk pengujian tahap akhir. Tesnya selesai, tidak ada kesalahan. Hitung mundur. 3, 2, 1. Gemuruh. Terjadi ledakan keras. Peluru elemen besar terbang ke udara, dan kemudian terbang menuju posisi Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders merasa ada yang tidak beres, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat. Dia baru saja melihat pemandangan Yuan Bullet terbang menuju posisinya saat ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa memberi Fendi Zanders waktu untuk bereaksi, bom Yuan langsung meledak, membentuk awan jamur besar. Luo Mei menyaksikan adegan ini sepenuhnya melalui video, dan tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan berkata dengan ekspresi yang sangat luar biasa, apakah para pejabat tingkat tinggi di negara Amerika itu sudah gila? Mereka menggunakan peluru Yuan untuk menghadapi pejuang. Anda harus tahu bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi, karena sangat tidak mungkin seseorang menjadi begitu ketakutan sehingga dia perlu menggunakan Yuan Bullet untuk mengatasinya. Fendi Zanders adalah orang pertama sejauh ini. Hanya saja Lome mengetahui bahwa nilai sebuah bom Yuan mungkin mencapai ratusan miliar, dan bahkan negara seperti Amerika Serikat memiliki jumlah penyimpanan bom Yuan yang sangat terbatas. Untuk membunuh Fendi Zanders, mereka rela menggunakan peluru Yuan. Luo Mei tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia melihat komputer tablet di tangannya dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan menutup tirai sedemikian rupa. Di sisi lain, di pusat komando. Laporkan, targetnya telah tercapai. Ekspresi wajah Roger sangat gembira setelah mendengar kalimat ini. Yang lain juga bersorak. Bagaimanapun, mereka semua sangat menyadari kekuatan meta bom ini. Bahkan kapal induk pun bisa menahan serangan meta bom, apalagi manusia. Apalagi lokasi ledakan bom Yuan sangat dekat dengan Fendi Zanders. Dalam keadaan apa, Fendi Zanders tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup.
Itu sebabnya orang-orang ini sangat bersemangat saat ini. Fendi Sanders, aku tidak menyangka kamu akan mati begitu saja. Roger tidak bisa menahan nafas pelan. Saat ini, William juga menyaksikan adegan ledakan bom Yuan tadi, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan dia merasa semua ini seperti mimpi. Fendi Sanders akhirnya mati sedemikian rupa. William tidak percaya. Markas besar Rockefeller. Lord Long juga sedang menyaksikan pertempuran saat ini, dan Luo Ya Luo Fei serta yang lainnya juga berada di ruang pertemuan. Luo Ya ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, saya pikir Fendi Sanders akan menang, tapi saya tidak menyangka Fendi Sanders akan mati pada akhirnya. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu kira. Tapi saat ini, Master Long menggelengkan kepalanya dengan ringan. Luo Ya menatap Master Long dan tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, Tuan Long, apa maksudmu dengan kalimat ini? Menurutku Fendi Sanders belum mati. Tuan Long berkata sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Luo Ya tidak berbicara, karena dia juga memiliki firasat bahwa Fendi Sanders mungkin benar-benar belum mati. Hanya saja yang tadi adalah bom Yuan, dan Luo Ya tidak percaya seseorang bisa selamat dari ledakan bom Yuan. Saat ini, tidak hanya orang-orang Rockefeller yang memperhatikan situasi Fendi Sanders, tetapi banyak orang yang dapat menyaksikan pertempuran tersebut melalui berbagai saluran. Seolah-olah semua orang diam-diam menunggu hasilnya saat ini, mereka sepertinya tidak percaya bahwa Fendi Sanders mati seperti ini. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan kesabaran setiap orang sepertinya terkikis sedikit demi sedikit. 1 menit berlalu, dan Fendi Sanders masih belum muncul. 2 menit berlalu, dan Fendi Sanders masih belum muncul. Saat ini, semua orang merasa Fendi Sanders mungkin benar-benar mati. Dan ekspresi wajah Roger menjadi semakin terlena. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari api besar. Dan orang ini tidak lain adalah Fendi Sanders. Lome melihat tablet di tangannya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia awalnya mengira Fendi Sanders sudah mati. Namun siapa sangka Fendi Sanders bisa selamat dari ledakan mengerikan itu. Untuk sesaat, banyak orang yang tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa semua yang mereka lihat adalah benar. Lihat apa yang aku katakan, hidup anak ini sulit, tidak mungkin mati begitu saja. Master Long menoleh untuk melihat Luo Ya, dan berkata sambil tersenyum. Bab 2159. Bab 2159 orang menakutkan. Setelah Luo Ya mendengar kata-kata Master Long, dia membeku di tempatnya sesaat. Ekspresi wajahnya tampak sedikit terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, kini Fendi Sanders bisa dikatakan sebagai musuh terbesar Rockefeller. Jika Fendi Sanders meninggal, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi Rockefeller. Tapi Tuan Long bisa tertawa ketika dia melihat Fendi Sanders belum mati sekarang, yang sungguh tidak bisa dimengerti. Luo Fei juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Masuk akal jika Master Long sangat berharap tebakan Fendi Sanders benar. Ruang komando tempat Roger berada. Roger menatap layar di depannya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Fendi Sanders masih hidup? Monster macam apa dia? Benar, bomnya baru saja mengenai dia, kenapa dia masih hidup? Apakah aku berhalusinasi? Orang-orang yang masih merayakannya semuanya tercengang saat ini, saling menatap tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, musuh sedang menyerang kita. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari walkie-talkie Roger. Roger dengan cepat melihat ke layar. Saya melihat Fendi Sanders bergegas langsung ke langit, dan kemudian satu demi satu pejuang meledak. Cepat dan biarkan semua petarung mundur. Roger berteriak tergesa-gesa. Tapi sudah terlambat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua pejuang mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh Fendi Sanders. Setelah Roger melihat begitu banyak jet tempur dihancurkan oleh Fendi Sanders, dia merasa jantungnya berdarah. Bagaimanapun, itu semua adalah uang. Selain itu, Roger juga pernah menggunakan bom peledak, dan sekarang setelah begitu banyak jet tempur yang hilang, setelah otoritas yang lebih tinggi menyelidikinya, kepala Roger mungkin tidak dapat menyimpannya. Tidak bagus, musuh mendekati ke arah kita. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Setelah Luo Jie mendengar kalimat ini,
dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian tergagap, tidak masalah, kita masih memiliki orang-orang yang cerdas, baru saja bom menghantam Fendi Zanders, meskipun Fendi Zanders tidak melakukannya. Mati, dia terluka parah, biarkan orang pintar menghentikannya. Bagaimana jika kamu tidak bisa menghentikan orang ini dengan orang yang cerdas? Saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kamu akan melihat Fendi Zanders menyerbu masuk dan membunuh kami? Roger berteriak penuh semangat. Untuk sesaat, semua orang jatuh cinta pada Fendi Zanders. Beberapa detik kemudian, ribuan robot pembunuh bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Saat ini, kondisi Fendi Zanders sebenarnya kurang baik. Pada saat bom meledak, pedang King Xuanzi lah yang menyelamatkan Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders juga terluka. Jika bukan karena pedang yang diberikan King Xuanzi kepada Fendi Zanders mungkin sudah mati sekarang. Saya tidak menyangka kekuatan bomnya begitu menakutkan. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Sebelumnya, Fendi Zanders tidak terlalu memperhatikan bom tersebut. Lagi pula, dia merasa kekuatannya sudah sangat kuat, dan dia harus mampu mengatasi kekuatan bomnya. Tapi sekarang Fendi Zanders tahu bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia masih kalah dengan bom. Kecuali jika itu adalah puncak sebenarnya dari seni bela diri kuno, tidak ada yang bisa selamat dari serangan bom. Tidak ada waktu untuk main-main dengan kalian di sini. Untuk menghemat energi, Fendi Zanders tidak mencoba yang terbaik. Namun situasinya berbeda sekarang. Pada saat bom baru saja meledak, Fendi Zanders menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan kekuatan militer Amerika Serikat, jadi dia harus segera mengakhiri pertempuran, jika tidak, dia tidak akan tahu bahwa Amerika Serikat akan menggunakannya lagi. Sungguh senjata yang menakutkan, jika Amerika Serikat terus menggunakan bom eksplosif terhadapnya, maka dia pasti akan mati. Sosok Fendi Zanders melintas, menyerbu langsung ke orang-orang pintar itu, dan kemudian mulai menyerang orang-orang pintar itu tanpa henti. Meski daya juang orang-orang cerdas ini memang tidak rendah, namun tetap tidak layak disebutkan di hadapan Fendi Zanders. Hanya dalam waktu setengah jam, orang-orang cerdas itu musnah. Roger duduk di kursi dengan linglung, dengan ekspresi wajah yang sangat jelek, karena dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Mereka menggunakan hampir semua kekuatan yang dapat mereka gunakan sekarang, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikan Fendi Zanders. Orang ini sangat menakutkan. Roger tergagap dan menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar, musuh akan segera datang. Orang-orang di sekitar Roger buru-buru bertanya pada Roger. Apa lagi yang bisa kulakukan? Cepat mundur. Roger berteriak, lalu bangkit dan hendak berjalan keluar pusat komando. Sekarang Luo Jie tidak punya cara lain. Kekuatan Fendi Zanders bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika mereka terus tinggal di sini, pasti akan menemui jalan buntu, jadi pilihan terbaik adalah mundur. Tapi sebelum Luo Jie dan yang lainnya keluar dari pusat komando, Fendi Zanders masuk perlahan. Ketika Luo Jie melihat Fendi Zanders, dia secara naluriah terdiam sesaat, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Fendi Zanders dalam jarak sedekat itu, dan dia hanya melihat Fendi Zanders melalui video sebelumnya. Itu bom yang kamu jatuhkan padaku, kan? Fendi Zanders bertanya dengan tenang sambil melihat ke semua orang. Untuk sesaat, semua orang menjadi sangat panik. Mereka memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gugup. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu siapa kami? Luo Jie tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap Luo Jie dengan ringan, lalu melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Cahaya dingin menyala. Semua orang di pusat komando jatuh ke tanah. Bagaimanapun, orang-orang ini ingin membunuh Fendi Zanders, jadi tentu saja Fendi Zanders tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, Fendi Zanders juga memberitahu para pejabat tinggi di Amerika Serikat apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung perasaannya. Setelah menyingkirkan Roger dan yang lainnya, Fendi Zanders langsung menuju ke lokasi William saat ini tanpa penundaan. Saat ini, semua pemimpin tertinggi Amerika Serikat berkumpul di ruang konferensi. Semua orang yang hadir menyaksikan adegan Fendi Zanders membunuh Roger dan yang lainnya melalui layar besar di depan ruang pertemuan, dan seluruh ruang pertemuan terdiam beberapa saat. Dan ekspresi wajah kepala Amerika itu sangat jelek. Jenderal Abel, menurut Anda apa yang harus dilakukan sekarang? Saat ini,
salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya pada Habel. Akhir bab ini. Bab 2160. Bab 2160 Aku tidak membohongimu. Bagaimanapun, Roger adalah bawahan Abel yang paling cakap. Apalagi penggunaan senjata untuk menyerang Fendi Zanders disetujui oleh Abel. Jadi sekarang jika orang-orang ini ingin mencari seseorang untuk menggantikan hantu yang mati, mereka pasti akan menemukan Habel. Sebenarnya Jenderal Abel tidak setuju melakukan ini. Rhodes ingin menjelaskan kepada Abel. Tak perlu dikatakan lagi. Abel langsung melambaikan tangannya dengan ringan ke arah Rhodes, lalu berkata tanpa ekspresi, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, lagi pula, semuanya sudah terjadi, dan kerugian kita dalam kejadian ini sangat besar, dengan ribuan korban jiwa. Sobat, puluhan pejuang jetnya hilang, jadi seseorang pasti perlu mengambil tindakan dan mengambil tanggung jawab. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang memandang Abel. Jelas tanggung jawab ini harus saya tanggung, jadi saya berencana mengundurkan diri secara sukarela. Kata Habel perlahan. Sekarang bukan waktunya kamu mengundurkan diri, aku ingin kamu memberitahuku apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kata pemimpin itu dengan wajah kosong. Jelas, Soul Eater tidak ada di sini untuk kita, dan tidak ada konflik antara dia dan kita, jadi menurutku cara terbaik sekarang adalah segera berhenti dan biarkan Fendi Zanders menangani hubungan antara dia dan Blood Shadow. Saya akan mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang di Yanxia untuk mengetahui apakah saya dapat menangani masalah ini dengan baik. Saya juga dapat meminta maaf kepada Soul Eater secara langsung dan mengakui bahwa tindakan ini adalah tindakan pribadi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kata Abel perlahan. Jika Abel mengucapkan kata-kata ini sehari yang lalu, semua orang akan berdiri dan menentangnya. Lagi pula, apa yang dilakukan Abel berarti seluruh negara Amerika tunduk pada Fendi Zanders. Bagaimana negara sebesar ini bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Tapi sekarang tidak ada yang berani menolak, karena mereka tahu betul di dalam hati bahwa ini mungkin cara terbaik saat ini. Lagi pula, jika mereka tidak yakin, mereka hanya bisa terus bertarung seperti ini. Tetapi mereka tahu bahwa menurut situasi saat ini, bahkan jika mereka mencurahkan seluruh kekuatan seluruh negeri, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Fendi Zanders, apalagi cara melakukan ini. Hal-hal tersebut mungkin menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi mereka. Lakukan saja apa yang kamu katakan, semua ini adalah perilaku pribadimu. Setelah ragu-ragu sejenak, pemimpin itu berkata dengan lembut. Baik. Abel mengangguk dengan cepat. Dan semua orang melihat posisi Abel dan tidak tahu harus berkata apa. Jelas, sekarang direncanakan untuk mengorbankan Habel demi mempertahankan Amerika Serikat. Cara seperti itu jelas tidak tepat, tetapi mereka tidak berdaya karena tidak ada cara yang lebih baik. Pada saat ini, orang-orang ini memahami sebuah kebenaran, yaitu, jika kekuatan seorang pejuang benar-benar menakutkan sampai tingkat tertentu, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tandingi. Di sisi lain, Fendi Zanders tiba di Miami dalam waktu kurang dari setengah jam, dan menemukan lokasi William saat ini. Awalnya, William berencana untuk melarikan diri, tetapi kecepatannya jauh di belakang Fendi Zanders, jadi meskipun Fendi Zanders memberinya waktu setengah jam untuk melarikan diri, dia tetap tidak bisa meninggalkan Miami. Di sebuah rumah bangsawan, Fendi Zanders akhirnya menemukan William. Saat ini, William sedang beristirahat di bawah pohon besar. Dia baru saja menghabiskan sebagian besar nafas di tubuhnya untuk menghindari Fendi Zanders, jadi dia ingin pulih dan terus melarikan diri. Namun yang tidak pernah disangka William adalah Fendi Zanders akan menyusul begitu cepat. Kamu William, bukan? Suara Fendi Zanders terdengar di telinga William. Ketika William mendengar perkataan Fendi Zanders, dia tiba-tiba berdiri dan memandang Fendi Zanders, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dia tergagap dan berkata kepada Fendi Zanders, kamu. Siapa kamu? Aku sudah lama mencarimu, apa kamu tidak tahu siapa aku? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu menemukanku begitu cepat, bagaimana kamu melakukannya? William buru-buru melanjutkan bertanya. Anda tahu, William mulai melarikan diri setengah jam yang lalu. Saat itu Fendi Zanders masih berada di gurun pasir, namun hanya setengah jam kemudian, Fendi Zanders datang ke kota dan menemukan dirinya sendiri, sungguh luar biasa. Terlebih lagi,
William juga memasang formasi di tubuhnya yang dapat menutupi auranya, namun Fendi Zanders mampu mengunci posisinya dengan sangat akurat, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders pasti menggunakan cara lain. Soul Eater, sepertinya tidak ada permusuhan antara aku dan kamu kan? Kenapa kamu harus menemukanku? Apa yang kamu coba lakukan? William berpura-pura tenang, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Kenapa aku ingin menemukanmu? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Fendi Zanders menjawab langsung. Aku tidak tahu, William langsung menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak tahu, aku akan mengingatkanmu. Apakah kamu melemparkan kutukan hantu pada tuanku? Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan William, dia bertanya langsung pada William. Maksudmu orang di toko rahasia itu? William bertanya. Ya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. William menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, mantra itu diucapkan oleh pamanku dan tidak ada hubungannya denganku. Ada dua orang yang memasuki toko rahasia pada awalnya, satu adalah pamanmu, dan yang lainnya adalah kamu, kan? Fendi Zanders memandang William dan terus bertanya. Ekspresi wajah William menunjukkan keraguan. Saya menyarankan agar Anda lebih baik mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, nasib Anda akan sangat menyedihkan. Fendi Zanders dengan lembut mengingatkan William. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, William berbisik, benar, ini aku. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Fendi Zanders bertanya. William menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi kosong, sebenarnya, aku dan pamanku adalah orang pertama yang menemukan toko rahasia hari itu, dan kami berdua juga orang pertama yang memasukkan rahasia itu. Gudang. Lalu apa yang terjadi di luar? Saya tidak begitu jelas, tetapi saya tahu bahwa tuanmu tiba-tiba masuk, dan kemudian paman saya tidak mau berbagi isi gudang rahasia dengan tuanmu, jadi dia berkelahi dengan tuanmu. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya. Kekuatan tuanmu sangat menakutkan, dan pamanku dan aku bergandengan tangan untuk bertarung secara seimbang dengan tuanmu. Hanya saja kita membuang terlalu banyak waktu, dan formasi akan segera ditutup, jadi pamanku baru kemudian kamu meletakkan yin kutukan jiwa di tubuh tuanmu, dan kemudian membawaku keluar dari gudang rahasia pada saat terakhir ketika formasi ditutup, sementara tuanmu tinggal di gudang rahasia. William menatap Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah hanya ini yang aku tahu, aku tidak berbohong padamu. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa William tidak berbohong saat ini.